Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota 1 Fitri Brianti, 2 Anggita Wahyu Saputri Ningsih, 3 Aprilia Mutiara Indah, dan yang keempat adalah Febriza Valentina. Di sini kami akan mepresentasikan tentang sikap dan kepribadian keagamaan. Kepribadian sendiri adalah kepribadian merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian atau temuan-temuan hasil praktik penanganan khusus. Para ahli objek kajian kepribadian adalah human behavior. Perilaku manusia yang pembahasannya terkait dengan ada, mengapa, dan bagaimana perilaku tersebut. Kepribadian adalah sifat dalam diri atau kejiwaan, yaitu kualitas sifat pembawaan, kemampuan mempengaruhi orang, dan perangai khusus yang membedakan satu individu dengan yang lainnya. Ada 4 teori kepribadian. Teori kepribadian yang pertama yaitu teori kepribadian Freud. Teori tersebut dianggap sebagai landasan dari psikologi modern. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan yang tidak disadari atau unconscious needs dan dorongan dari dalam diri manusia atau drive, seperti dorongan seks dan kebutuhan biologis adalah inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Kepribadian manusia terdiri dari 3 unsur yang saling berinteraksi, yaitu id, superego, dan ego. Teori yang kedua yaitu teori kepribadian neo-Freud. Teori ini merupakan kombinasi dari sosial dan psikologi. Teori ini menekankan bahwa manusia berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat dan masyarakat membantu individu dalam memenuhi kebutuhan dan tujuannya. Model kepribadian manusia yang seperti ini terdiri atas 3 kategori, yaitu compliant, agresif, dan detached. Teori yang ketiga yaitu teori ciri atau trait teori. Teori ciri mengklasifikasikan manusia ke dalam karakteristik atau sifat atau cirinya yang paling menonjol. Teori ciri didasarkan kepada 3 asumsi yaitu 1. Individu memiliki perilaku yang cenderung relatif stabil. Yang kedua, orang memiliki derajat perbedaan dalam kecenderungan perilaku tersebut. Yang ketiga, jika perbedaan-perbedaan tersebut diidentifikasi dan diukur, maka perbedaan tersebut bisa menggambarkan kepribadian individu-individu tersebut. Teori yang ketiga yaitu teori konsep diri atau self-concept. Menurut teori ini, manusia mempunyai pandangan atau konsepsi atas dirinya sendiri berupa penilaian terhadap dirinya sendiri. Tipe-tipe kepribadian. Tipe-tipe kepribadian memiliki 2 aspek. Yang pertama, dalam aspek Islam ada beberapa tipe. Yang pertama yaitu tipe mukmin, yang kedua tipe kafir, dan yang ketiga adalah tipe munafik. Untuk aspek yang kedua adalah secara biologis. Tipe-tipe kepribadian berdasarkan aspek biologis, Hippocrates membagi kepribadian menjadi 4 kelompok dasar dengan fokus pada cairan tubuh yang mendominasi dan memberikan pengaruh kepada individu tersebut. 4 jenis cairan tubuh pembagiannya meliputi empedu kuning atau koleris, empedu hitam atau melankolis, serta cairan lendir atau flegmatis, dan darah atau sanguinis. Untuk kepribadian berdasarkan aspek biologis, M. Kretschmer membagi kepribadian menjadi 4 kelompok besar dengan fokus pada struktur fisik dengan watak atau tingkah laku. Adapun tipe-tipe manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tipe piknis atau piknoid, yang kedua adalah tipe atletis, yang ketiga adalah tipe astenis, dan yang terakhir adalah tipe dysplastis. Untuk tipe kepribadian berdasarkan nilai-nilai dan bidang pengetahuan, Sprenger membagi kepribadian menjadi 6 kelompok. Adapun tipe-tipe manusia sebagai berikut. Yang pertama adalah tipe teoritis, yang kedua ekonomis, yang ketiga estetis, yang keempat sosial, dan yang kelima politik. Hubungan kepribadian dan sikap keagamaan. Struktur kepribadian. Yang pertama, Sigmund Freud merumuskan sistem kepribadian menjadi 3 sistem. Ketiga sistem itu dinamai id, ego, dan superego. Dalam orang yang memiliki jiwa yang sehat, ketiga sistem itu bekerja dalam suatu susunan yang harmonis. Segala bentuk tujuan dan segala gerak-geriknya selalu memenuhi keperluan dan keinginan manusia yang pokok.
Yang kedua, H.J. Eysenck. Menurut Eysenck, kepribadian tersusun atas tindakan-tindakan dan disposisi-disposisi yang terorganisasi dalam susunan hierarkis berdasarkan atas keumuman dan kepentingan. Dari yang paling bawah yang ke paling tinggi adalah yang pertama, specific response, yaitu tindakan yang terjadi pada suatu keadaan atau kejadian tertentu, jadi khusus sekali. Yang kedua, habitual terjadi saat habitual respon yang saling berhubungan satu sama lain dan cenderung ada pada individu tertentu. Yang ketiga, Sukamto. Menurut pendapat Sukamto, kepribadian terdiri dari 4 sistem atau aspek, yaitu yang pertama, holbu atau angan-angan kehatian. Yang kedua, fuad atau perasaan hati nuraini atau ulu hati. Yang ketiga, ego atau aku sebagai pelaksana dari kepribadian. Yang terakhir, tingkah laku, wujud gerakan. Meskipun keempat aspek itu masing-masing mempunyai sifat, komponen, prinsip kerja, dan dinamika sendiri-sendiri, namun keempatnya berhubungan erat dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.